Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya ya. Di vlog edukasi dan Universitas Potensi Utama kali ini kembali saya ditemani oleh salah satu alumni terbaik dari Prodi Hubungan Internasional. Boleh dikenalkan sekali lagi Habib? Oke, saya Habib Alfarisi ya. Seperti yang sudah bisa dilihat ya di channelnya Pak Azhari, saya sudah beberapa kali muncul dengan membawakan kemarin soal TOEFL ya Pak ya, yang penghargaan dari Potensi Utama, dan kali ini alhamdulillah saya berhasil ya menerbitkan buku saya yang berjudul Parliamo Italiano. Nah, kalau Parliamo Italiano diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya mari berbahasa Italia gitu. Mari volume 1 dan volume 2. Jadi di dalam buku ini teman-teman kalau ingin membeli buku ini akan mendapatkan pembahasan yang sangat menarik ya, mulai dari berbagai macam latihan beserta dengan kunci jawabannya yang untuk mengasah pemahaman teman-teman lah dalam menggunakan bahasa Italia ini, dari level sehari-hari sampai dengan level akademis. Bahkan di Parliamo Italiano 2 ini saya juga menyediakan teks sejarah singkat Perang Dunia Kedua ya, sebagai salah satu bentuk simulasi lah kehidupan akademis yang ada gitu. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang ingin atau orang-orang yang sedang melihat video ini yang berencana ingin studi lanjut ke Italia atau bahkan ingin sekedar travel ke Italia, ini merupakan buku yang tepat ya. Karena di sini mulai dari memperkenalkan diri sampai dengan teman-teman diajarkan bagaimana cara mengeluhkan rasa sakit, apa yang sakit ke dokter gitu. Jadi dari situasi yang genting sampai situasi yang sangat sederhana diajarkanlah dalam buku ini gitu. Oke ya, itu tadi saya baru minta Habib untuk memperkenalkan diri langsung bisa mengendorse nih bukunya ya. Oke, ini merupakan kebanggaan juga ya bagi kami di Universitas Potensi Utama, khususnya di Prodi Hubungan Internasional ya. Jadi Habib ini sebagai seorang alumni terbaik, dia sudah bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik ya. Salah satunya adalah menulis buku. Oke ya. Jadi di vlog kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sesuai dengan acara kita, namanya ngobras. Iya, ngobrol santai. Ngobrol santai bareng Azhari. Oke. Oke Habib, saya pengen tahu nih motivasinya apa sih? Kenapa Habib itu mau menulis buku ini? Oke, yang pertama-tama saya awalnya ya sekitar tahun 2014 ya, saya menjadi tertarik lah mempelajari bahasa asing ini. Lama kelamaan yang semulanya menjadi yang awalnya hanya hobi saja, ini menjadi sebuah passion. Yang mana passion ini merupakan tingkatan yang berbeda ya daripada hobi itu sendiri. Yang mana passion saya memutuskan untuk memperdalam apa yang saya pelajari secara profesional dan bukan lagi level-level amatiran lah, seperti ya tidak memperdalam cuman hanya beberapa materi saja yang dikuasai, tetapi juga saya ingin menguasai secara keseluruhan gitu. Jadi penguasaan saya ya dan juga minat saya itu sebenarnya terletak pada peradaban Romawi ya. Salah satunya warisan peradaban Romawi yang bertahan hingga sekarang itu adalah bahasa Italia ini, Pak. Nah, seperti yang sudah pernah saya jelaskan lah di video sebelumnya ya, kalau sebenarnya bahasa Latin itu menurunkan anak-anaknya itu seperti bahasa Perancis, Spanyol, Italia, Portugis. Nah, Italia inilah salah satu anak dari bahasa Latin yang masih bertahan sampai sekarang gitu. Jadi sebenarnya ini bahasa Latin tapi versi modernnya gitu. Sama kayak bisa dikatakan juga bahasa Perancisnya, bahasa ininya juga sama seperti ini. Makanya kalau kita sering notice ya Pak, dibilang Amerika Latin gitu. Kenapa sih dibilang Amerika Latin? Nah, rupanya peradaban Amerika Latin itu didominasi oleh orang Spanyol, Portugis, dan orang-orang Italia, yang mana orang-orang itu seperti yang sudah saya sebutkan itu merupakan keturunan dari peradaban Romawi yang ada pada zaman dahulu gitu. Nah, Romawi ini mengalami kehancuran teman-teman, tepatnya pada sekitar abad ke-5 Masehi ya. Semenjak kehancuran inilah peradaban Romawi dikuasai oleh bangsa Jermanik. Bangsa Jermanik ini yang kemudian membaur dengan bangsa Latin yang ada, yang kemudian selama ribuan tahun, karena ada juga masalah nasionalisme Pak, yang mana masalah nasionalisme ini kita membahas mengenai identitas, mengenai politik, mengenai sosial yang ada di suatu negara, muncullah bahasa-bahasa yang berbeda seperti bahasa Perancis, Spanyol, Italia, Portugis. Ada sekitar 52 bahasa lainnya lah yang berkembang dari bahasa Latin gitu. Jadi alasan itulah yang membuat mengapa saya ingin menulis buku ini. Jadi saya ingin membagi itu, melakukan sharing gitu mengenai luar biasanya luar biasanya warisan Romawi ini gitu, sampai saking luasnya gitu. Karena juga wilayah kerajaannya juga luas dulu ya Pak ya, menguasai wilayah Asia, Afrika, dan juga
keseluruhan Eropa gitu. Jadi inilah salah satu warisannya dari ribuan tahun yang lalu gitu. Oke, jadi dimulai dari sebuah ketertarikan ya, ketertarikan menjadi rasa cinta, menjadi passion ya, menjadi minat ya, kemudian akhirnya lahirlah buku ini ya. Jadi ada dua volume ya, volume 1 dan volume 2. Oke, sekarang kita cerita tentang bukunya ini, Habib ya. Oke, ini kira-kira bisa diceritakan ini kira-kira bukunya tentang apa ini isinya? Oke, kalau untuk bukunya ya teman-teman, seperti yang sudah saya bilang tadi pada bagian awal video, buku ini membahas mengenai bagaimana cara mempelajari bahasa Italia. Saya sedikit punya metode yang berbeda ya dengan apa yang diterapkan oleh orang-orang kebanyakan. Saya mempunyai metode see more than just a word. Lihatlah lebih daripada sebuah kata gitu. Jadi kebanyakan kita dalam mempelajari sebuah bahasa memang ya proses menghafal itu merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam sebuah menghafal kosakata, menghafal bagaimana peraturan itu. Tetapi dalam see more than just a word atau saya lihat lebih daripada sebuah kata, saya memiliki inspirasi, saya memiliki maksud untuk agar teman-teman memahami. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga harus memahami. Nah, konsep yang ini saya terapkan ya pada salah satu bagiannya. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal benda beraturan, benda tidak beraturan. Nah, benda tidak beraturan ini memiliki salah satu penyebab mengapa sih benda ini tidak beraturan, seperti kata child menjadi children, seperti kata ship tetap ship itunya gitu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris sendiri ya seperti child menjadi children ini juga ditemukan dalam bahasa Belanda dan juga bahasa Jerman gitu. Jadi ini merupakan sebuah keteraturan dalam sistem yang sama gitu. Nah, dalam bahasa Italia ini juga teman-teman, saya juga menemukan beberapa kata ya. Salah satu kata yang paling sering dipergunakan dalam bahasa ini dan paling paling sering dipergunakan bukan hanya di bahasa Italia tapi juga berhubung secara langsung dengan bahasa Prancis, Spanyol dan juga Portugis. Ini adalah salah satu katanya kata la mano. Nah, kata mano ini sebenarnya berarti tangan ya, artinya simple ya. Nah, dalam bahasa Italia kata benda yang berakhiran o itu selalu maskulin atau laki-laki gitu. Tetapi dalam kasus kata mano ini katanya berakhiran feminim. Nah, kenapa jenisnya feminim sedangkan O-nya itu menandakan maskulin gitu. Nah, ini yang sering menjadi salah satu tantangan ya teman-teman dalam mempelajari bahasa, yaitu mempelajari ketidakteraturan. Nah, kemudian setelah saya juga mempelajari bahasa Latin, saya menemukan fakta bahwasannya dalam bahasa Latin kata tangan itu manus. Nah, us dalam akhiran bahasa Latin itu berubah menjadi o dalam bahasa Spanyol dan juga Italia, dan juga dalam bahasa Perancis terkadang berakhiran e atau tidak sama sekali. Nah, karena manus ini dalam bahasa Latin itu juga berjenis kelamin perempuan atau feminim, karena bahasa Italia ini berkembang dari bahasa Latin, maka warisan dari bahasa Latin tadi yang merupakan kata feminim ya Pak, kata manus tadi itu diturunkan ke bahasa Italia. Makanya kata mano ini menjadi salah satu jenis kata yang feminim atau perempuan gitu, walaupun berakhiran o. Nah, uniknya lagi saya temukan beberapa fakta ya. Ini bukan hanya terjadi fenomenanya di bahasa Italia, tapi ada juga bahasa Prancis, Spanyol dan juga bahasa Portugis. Yang mana kata mano ini dalam bahasa yang saya sebutkan itu juga berjenis kelamin perempuan, feminim gitu. Jadi dalam bahasa Prancis katanya berbunyi lamong, sementara bahasa Spanyol juga la mano, kalau bahasa Portugisnya amau. Jadi ya itulah ada sebuah keteraturan di tengah sistem yang sebenarnya kita anggap tidak beratur gitu. Jadi saya berusaha untuk meminimalisasi penghafalan atau proses hafal. Jadi teman-teman itu mengerti secara konsepnya gitu. Jadi sebenarnya Pak ya, kalau kita membicarakan kata manus ini ya, itu juga ditemukan ya dalam bahasa Inggris seperti kata manual dan banyak lagi di apanya. Oleh karena itu jadi dalam belajar bahasa itu menurut yang sudah saya jelaskan, menghafal itu harus diminimalisasi. Yang harus kita mengerti adalah bagaimana bagaimana kata ini, bagaimana ini, dan buku inilah yang akan menjelaskan lah bagaimana kata-kata itu semua gitu, bagaimana itu bisa terjadi gitu dan sebagainya gitu. Oke ya. Jadi kata-kata yang berakhiran o biasanya maskulin ya. Iya, jadi biasanya maskulin. Cocok dengan nama saya Ashares Wondo berarti maskulin dong kalau gitu. Iya.
Oke, jadi kalau untuk peruntukannya ya, ini ada volume 1 dan volume 2. Jadi ini memang cocok untuk orang yang pengen belajar bahasa Itali, tapi mereka itu tidak punya background sama sekali, tidak punya. Jadi untuk memang benar-benar untuk yang basic ya gitu ya. Oke, dimulai dengan mungkin pengenalan kata dan juga beberapa frasa dan juga ungkapan untuk dipakai sehari-hari. Oke. Jadi juga saya dalam buku ini juga menyediakan kalau dalam satu bab ya sekitar 90 sampai 100 soal latihan lah dengan kunci jawabannya juga gitu. Jadi saya paham gitu. Kita dalam bahasa Indonesia memiliki rumpun yang sangat berbeda dengan bahasa Indo-Eropa. Maksudnya rumpun bahasa Italia lah juga. Nah, oleh karena itu saya berusaha untuk mencoba mengakomodasi semua orang dengan menyediakan berbagai macam latihan dan juga beserta kunci jawabannya. Jadi buku ini bersifat friendly. Friendly terhadap semua jenis tipe pembelajaran juga gitu. Mungkin bisa bila teman-teman adalah tipe yang cepat mengerti, mungkin teman-teman bisa skip soalnya gitu, atau mungkin bila teman-teman ragu atau tipe yang baru mengerti ya, apabila diulang-ulang mungkin bisa teman-teman mengikuti metode saya gitu. Nah, ada sebenarnya cerita uniknya Pak dari sedikit metode yang saya pergunakan dalam buku ini gitu. Sebenarnya ini terinspirasi ya dari salah satu dosen saya ya di Universitas Potensi Utama di saat beliau mengajar bahasa Prancis ya, terutama pada saat itu. Beliau nama dosen ini Bu Helga Yohana Simatupang ya. Jadi dia mengajarkan bahasa Prancis itu dengan metode yang sama seperti yang saya terapkan dalam buku ini gitu. Tetapi perbedaannya adalah yang saya modifikasi dari metode dia. Saya menambahkan see more than just a word. Itu metode asli yang saya pergunakan gitu. Bagaimana kita menggunakan apalah gitu, melihat kata lebih dari sebuah kata seperti yang sudah saya jelaskan gitu. Jadi saya berusaha untuk mengakomodasi semua orang agar orang-orang bisa mengerti gitu. Nah, uniknya teman-teman ya, metode Bu Helga ya bisa dibilang ya, itu cukup berhasil yang di kelas saya gitu. Banyak teman-teman saya mendapatkan nilai di atas 80-an di saat ujian gitu, dan saya sangat senang gitu. Saya mulai terinspirasi dari situ, dan akhirnya pada tahun 2020 saya menuliskan buku dengan metode yang sama gitu. Jadi penulisan ini terinspirasi dengan metode dosen ya ketika mengajar di kelas kemarin ya, waktu pembelajaran reguler. Oke, jadi saya sudah baca sepintas ya. Menurut saya sih cukup komprehensif ya, cukup lengkap buku ini. Jadi dimulai dari kosakata yang umum ya, kemudian ada dialog-dialog atau percakapan yang umum dipakai, kemudian ada penjelasan. Jadi kemudian di sini juga ada latihan ya. Jadi menurut saya sih latihan juga sangat penting untuk memberikan feedback dan juga evaluasi ya. Setidaknya menjadi reminder apa-apa yang sudah kita pelajari itu bisa kita ingat kembali gitu ya. Jadi saya juga mengambil apa ya Pak? Kalau dalam tuple ada namanya structure ya. Saya juga mengambil tipe soal yang sama dari structure, saya terapkan ke bahasa Italianya gitu. Jadi teman-teman bisa pilih A, B, C, D, mana yang salah gitu. Seperti itu. Jadi saya juga mengambil inspirasi dari tuple-nya gitu. Jadi ada berbagai macam metode latihannya gitu. Jadi teman-teman bisalah menerapkan ilmunya yang ada gitu. Bahkan kalau untuk di volume 2 sendiri ya, saya juga menyediakan artikel bahasa Italia ya, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai sejarah Perang Dunia Kedua ya, dan juga bagaimana cara mempelajari bahasa gitu. Saya tulis di sini artikelnya, dan di sini ya, yang lumayan panjang lah ya, sekitar gini, ada 2 artikel gitu. Dan teman-teman bisa mempraktikkan ya pengetahuan bahasa Italia teman-teman setelah mempelajari apa yang sudah teman-teman pelajari selama di 2 buku ini gitu. Jadi ini merupakan must purchase bagi teman-teman yang ingin studi lanjut atau ingin sekedar mengasah kemampuan bahasa Italia atau bahasa asing teman-teman yang suka mempelajari. Dan juga ya Pak, sedikit tambahan ya, kalau untuk bahasa Italia sendiri, apabila teman-teman ya, khususnya anak Unimed yang ada di Medan bahasa Perancis ya, bila teman-teman sudah menguasai bahasa Perancis dengan baik, dengan baiklah, dengan sempurna gitu, teman-teman bakal dengan mudah menguasai bahasa Italia ini, karena sistem seperti yang sudah saya jelaskan ya.
pewarisan sistem bahasa Latin itu bukan cuma sebatas di kosakata saja, tetapi dari tata bahasa atau sintaksis istilah linguistiknya itu juga diwariskan di bahasa Italia ini. Jadi kalau teman-teman sudah familiar dengan grammar atau tata bahasa Prancis atau Spanyol atau Portugis atau salah satu dari bahasa Romance yang lainnya, teman-teman bakal dengan mudah untuk menguasai bahasa Italia ini. Karena penjelasannya saya buat berdasarkan apa juga kemiripan dengan bahasa Prancis juga gitu. Sangat-sangat mudah lah bagi teman-teman yang ingin tertarik gitu. Oke. Saya bingung. Tentang ini aja. Nanti bisa saya ketik. Kalau bahasa Itali apa ya kan nggak. Kalau buku di pasar nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu banyak. Oke, itu saya mau tanya ya. Oke, jadi kalau untuk buku Itali sendiri sih menurut saya juga di pasaran juga nggak sebanyak ya bahasa-bahasa asing lain, misalnya seperti bahasa Inggris ataupun juga bahasa Prancis ya. Oke, tapi yang pasti Habib menulis ini karena kecintaan yang pasti, kecintaan tadi dengan sejarah Romawi, dan ini merupakan sebagai warisan mungkin ya dari bahasa itu sendiri. Oke, yang pasti ini bukunya akan memperkaya rujukan referensi ya tentang pembelajaran bahasa Itali yang ada di Indonesia yang pasti ya. Tapi yang pasti ini ada kelebihan ya, Habib. Apa sih yang membedakan buku ini ataupun juga kelebihan dari buku ini dibandingkan dengan buku-buku sejenis kira-kira? Oke, kalau saya memperbandingkan dengan buku-buku sejenis ya, karangan orang dalam negeri maksudnya ya. Kalau buku ini memiliki metode seperti yang sudah saya bilangkan tadi, see more than just a word. Jadi kita meminimalisasi proses menghafal itu sendiri gitu. Apalagi kalau teman-teman memiliki kemampuan dan familiaritas dengan bahasa Prancis gitu. Jadi dengan sangat mudah gitu mempelajarinya gitu. Dan yang kedua, buku ini menyediakan berbagai macam latihan, 90 hingga 100 soal latihan yang berbeda, itu per satu bab gitu. Jadi bab 1 sampai bab 8 sampai bab 8 itu ada sekitar 900-an atau bahkan 1000 soal latihan lah yang berbeda-beda gitu. Gitu. Dan juga buku ini menyediakan kunci jawaban bagi teman-teman yang kalau misalnya merasa tidak yakin gitu. Nah, pembuatan kunci jawaban dan pembuatan latihan ini juga selain terinspirasi daripada yang apa yang telah dilakukan oleh dosen saya sebelumnya pada pembelajaran tatap muka yang sudah saya laksanakan di kampus pada sebelumnya. Ini juga terinspirasi dari kekhawatiran saya dan juga rasa gundah saya pada saat saya membeli buku-buku sejenis gitu. Jadi banyak buku-buku yang sejenis tidak menjelaskan, bahkan tidak menjelaskan secara komprehensif dan juga tidak menyediakan soal-soal latihan yang ada gitu. Jadi untuk menutupi kekurangan yang ada gitu dan juga agar orang-orang Indonesia juga dapat mengerti bagaimana bekerjanya sistem tata bahasa dalam bahasa Italia, saya memutuskan untuk membuat latihan yang sangat lengkap gitu berdasarkan dan juga dengan kunci jawabannya gitu. Terkadang ada buku ya Pak yang menyediakan soal latihan tapi tidak menyediakan kunci jawaban gitu. Itu juga saya memutuskan untuk membuat lengkap lah gitu. Ya, jadi memang hadirnya buku ini untuk bukan hanya untuk sekedar melengkapi buku-buku referensi tentang pembelajaran bahasa Italia yang sudah ada ya. Jadi bukunya sangat lengkap dan ini cocok untuk berbagai level pembelajar ya, baik itu dari segi pemula, ya menengah ataupun juga yang sudah lanjut. Ini yang terakhir yang kemarin ya. Yang mana? 5 bahasa. Kamu ada niatin yang lain lagi gitu nggak deh? Skip aja lah Pak. Ini kan kita review aja. Kita lebih fokus ke sini aja review lah. Aja. Oke, kita tanya ini aja lah. Kalau mau dapetin bukunya gimana? Harganya gimana? Oh ya. Oke, Habib, ini bukunya sangat menarik sekali terus terang ya. Selain ini menjadi kebanggaan bagi kami ya secara institusi ya, di alumni ya, masih fresh graduate, alumni terbaik Prodi HI, satu-satunya yang ada di Sumatera Utara dan sudah bisa mengeluarkan ataupun juga menghasilkan karya yang sangat baik sekali. Kira-kira buku ini bisa didapatkan di mana nih? Kalau misalnya ada yang ingin
tertarik ingin belajar bahasa Italia? Kalau teman-teman bisa mendapatkan bukunya di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga website Guepedia. Teman-teman tinggal cari aja di Google Guepedia. Tapi kalau mau lebih simple ya, itu saya sarankan beli di Tokopedia atau Shopee gitu, karena ada sering promo dapat gratis ongkir gitu. Apalagi kalau wilayahnya jauh dari Jawa gitu, kayak Sumatera gitu, kayak seperti saya lah gitu. Jadi nanti dari Tokopedia teman-teman mungkin bisa mencari ya, langsung mencari judul buku saya Parliamo Italiano. Nanti saya nanti juga bakal disediakan link di deskripsi video ya Pak ya. Siap. Nanti disediakan, jadi teman-teman bisa langsung mengklik ya link yang untuk pembelian gitu. Nah, untuk buku 1 saya sebutkan harganya. Oke. Untuk buku volume 1 ya ini dapat dibanderol dengan harga sekitar 158.000 ya, sekitar segitu. Dan untuk volume 2 ini sekitar 95.000 gitu. Jadi saran saya ya teman-teman, kalau mau serius ya mempelajari gitu, lebih baik beli dua-dua gitu. Jadi untuk mendapatkan materi yang lengkap dan juga penjelasan yang lebih lengkap agar meningkatkanlah kemampuan bahasa Italia teman-teman gitu. Apalagi seperti yang sudah saya bilang, ini pembahasannya bakal sangat menarik, terutama untuk anak-anak yang bisa bahasa Prancis gitu, yang mungkin mahasiswa yang sudah bisa bahasa Prancis yang ininya gitu. Ya inilah buku yang menjadi referensi yang sangat menarik gitu. Mungkin ya kalau kita bisa melihat ya, kenapa sih terkadang ada orang yang mempelajari bahasa dia ngerasa nggak sanggup gitu ya, ngerasa ini gitu, ngerasa apa gitu. Kita jangan melihat ya bahasa itu sebagai bagian yang berbeda gitu, tetapi kita melihat sebagai salah satu bagian tubuh yang sama. Ada yang bahasa yang berposisi sebagai kepala, ada berbahasa yang sebagai posisi yang kanan dan juga yang tangan kanan dan juga tangan kiri dan sebagainya gitu. Jadi setiap bahasa itu seperti tubuh manusia ya teman-teman, itu saling terhubung gitu, terhubung dengan kata-kata. Bahkan yang seperti konsep yang saya jelaskan ya dari kata manus tadi ya, itu kita kembali kepada tahun 2000 tahun sebelumnya gitu, yang mana bahasa Latin itu masih dipergunakan sehari-hari di lingkungan Romawi, sampai sekarang kata bahasa Latin itu dibekukan dalam bahasa Italia ini gitu. Jadi juga ada konsep yang sama di bahasa Italia, Prancis dan Spanyol seperti yang saya jelaskan tadi. Seperti itulah saling keterhubungan antar bahasa gitu. Jadi jangan pernah menganggap itu sesuatu yang berbeda gitu. Jadi teman-teman ya, terutama yang bisa menguasai bahasa Prancis seperti yang saya sebutkan, jadi teman-teman ada beberapa konsep yang teman-teman tidak perlu pelajari lagi dalam buku ini. Jadi sekali melihat penjelasan mungkin teman-teman bisa langsung mengerti gitu. Jadi seperti itulah menariknya. Selain teman-teman bisa langsung mengerti, teman-teman juga tentu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Italia dengan mudah. Yang mana tentu kalau penguasaan bahasa asing ya Pak, ini meningkatkan peluang karir dalam masa depan gitu. Bisa berkarir di UN, United Nations atau PBB sebagai profesinya interpreter atau penerjemah. Dan itu juga ya bisa dibilang itu salah satu hal yang memicu minat saya. Itu karena awalnya saya kan menguasai bahasa Inggris awalnya ya, sebelum saya kenal sama bahasa Jerman. Nah, awalnya saya tertarik ya untuk menyelami dunia bahasa asing ini dari bahasa kontak saya dengan bahasa Jerman. Saya awalnya berpikir, loh ini kok mirip dengan bahasa Inggris ya. Jadi saya temukan kemiripannya itu. Rupanya beberapa tahun kemudian ya, setelah saya berkuliah di sinilah tepatnya di Universitas Potensi Utama, saya mengkaji keterkaitan bahasa-bahasa Eropa yang ada secara ilmiah. Akhirnya saya temukan bahwasannya mereka satu keluarga gitu. Bahkan hubungan bahasa Inggris dengan bahasa Italia itu sepupu gitu. Nah, karena sepupu tadi Pak, karena hubungan bahasa Inggris dan bahasa Italia itu sepupu, saya menyediakan contoh kalimat dalam bahasa Italia itu dalam 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Italia. Saya juga, mengapa sih saya menyediakan bahasa Inggris ya, walaupun sepupu bahasa Italia bukan cuma bahasa Inggris saja, ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, ada bahasa Denmark, itu juga sepupu bahasa Italia. Nah, bahasa Inggris ini paling banyak dipergunakan oleh orang-orang pada masa sekarang, yang mana orang-orang juga akan mengerti bahasa Inggris yang dipergunakan dalam buku ini secara sekejap gitu. Jadi untuk mencari kesesuaian gitu, untuk mencari persamaan antara bahasa Inggris dan juga bahasa Italia, saya memutuskan untuk menulis contoh yang ada, maksudnya contoh kalimat yang ada itu dalam 3 bahasa gitu. Jadi ini sangat lengkap, dan selain juga mengakomodasi orang-orang yang memerlukan banyak latihan, saya juga mengakomodasi orang-orang yang juga bisa bahasa Inggris ya. Jadi ini bukan cuma hanya untuk orang-orang yang bisa bahasa Perancis saja, tetapi lebih umum lagi daripada itu gitu. Oke, ya itu penjelasannya sangat lengkap sekali ya tentang buku dan juga sejarah ya tentang bahasa-bahasa dan rumpun dari bahasa tersebut ya. Jadi sistemnya sama.
Ya, jadi akan lebih mudah ya bagi kita untuk mempelajari bahasa asing ya. Oke, jadi Habib ini mungkin buku pertama kamu ya yang kamu tulis ya, tapi pasti ini nggak akan terhenti di sini. Enggak, pasti banyak rencana. Saya lagi menulis ke depan, buku, ya. Saya lagi menulis buku juga sekarang ya, berjudul Sejarah Romawi. Nanti tunggu saja ya teman-teman. Mungkin tak rilis tahun ini atau tahun depan, kalau bisa doakan sajalah lancar gitu. Amin ya. Oke, itu dia tadi rencana dari Habib dan mimpi-mimpinya untuk mewujudkannya. Oke. Jadi akan terus aktif ya, akan terus produktif untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya bagi kita semua. Oke. Lagi, Bib. Mau sosmednya mau dikasih tahu? Enggak perlu Pak, karena semalam udah. Saya kasih tahu aja. Iyalah. Habib, oke ya. Jadi kalau misalnya tadi untuk ingin mendapatkan buku ini bisa dapatkan di marketplace ya, seperti Tokopedia ataupun juga tadi Guepedia gitu ya. Oke, dengan harga Rp158.000 untuk volume 1 ya. Menurut saya sih worth it sekali ya. Ini sampai 300 halaman loh. 300 halaman, jadi memberikan penjelasan yang sangat lengkap, sangat komprehensif, bagaimana belajar bahasa dengan metode yang sangat gampang tadi ya, dilengkapi juga dengan latihan-latihan dan penjelasan yang cukup lengkap juga ya. Oke, tapi kalau misalnya para language antusias ya, para pecinta bahasa ini ingin berkomunikasi ataupun juga berinteraksi dengan Habib, ini bisa diberitahu nih kira-kira bisa menghubungi di mana? Kalau dari FB saya, Facebook saya, teman-teman bisa menghubungi dari nama saya sendiri ya, Habib Al-Farisi gitu. Gambarnya gambar Julius Caesar ya, patung Julius Caesar gitu. Nanti teman-teman bisa menghubungi dari situ gitu. Untuk bertanya-tanya, insya Allah saya jawab gitu secepatnya gitu. Untuk bertanya-tanya mengenai pembelajaran bahasa Italianya atau bagaimana sejarah perkembangannya, saya jawab kalau saya tahu gitu. Kalau saya tidak tahu, saya juga bakal bilang ini gitu, karena saya nggak berani menyesatkan gitu. Ya itu FB ya. Kalau ada nomor WhatsApp bisa dihubungi. Oh, nah ini bagus aja ya. Nanti potong aja. Oke ya. Jadi sekali lagi ya saya mengucapkan selamat ya kepada Habib atas terbitnya dua buku ini. Ya, ini merupakan kebanggaan bagi kami. Sekali lagi saya harus mengatakan tersebut ya. Dan teruslah produktif dan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang akan membanggakan kami sebagai institusi dan juga bagus untuk peluang karir Habib ke depan. Amin. Oke ya. Oke, itu saja untuk vlog kita hari ini. Nanti kita akan berjumpa kembali dengan video-video bersama Habib di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.